I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Shalom, saudara-saudari sekalian sidang jemaat GKMI Eklesia yang saya kasihi. Tidak terasa sudah hampir 9 bulan berlalu, sejak negara kita dirundung oleh masalah pandemi COVID-19 yang sudah begitu banyak menelan korban. Bukan saja nyawa yang menjadi korban, tetapi juga kerugian ekonomi dalam bentuk kehilangan pekerjaan, bisnis yang bangkrut, kesehatan yang terganggu, dan masih banyak lagi. Dan tanpa terasa juga kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi kita semua akan merayakan Natal, di mana kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat kita yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa bersuka cita menyambut Natal setelah mengalami begitu banyak penderitaan dan pergumulan di sepanjang tahun ini? Apakah kita masih bisa mengimani bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita dan akan tetap menolong di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini? Mari kita renungkan apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1-2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat dan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mungkin selama beberapa bulan belakangan ini, kita merasa belum ada titik terang. Belum ada pengharapan. Belum ada kelihatan akhir dari pandemi dan keterpurukan ekonomi yang disebabkannya. Bahkan setelah ada secercah harapan pun dalam bentuk vaksin yang sudah berhasil ditemukan, diuji coba, dan sedang dalam tahap awal pendistribusian, kita masih mendengar banyak kabar buruk lain, seperti efek negatif yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut, bermutasinya kembali virus COVID-19, sehingga memunculkan jenis virus baru yang lebih mematikan, dan lebih sebagainya.
Nats dari kitab Ibrani yang saya sebutkan tadi mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang berarti kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak punya pengharapan. Dan kalau kita tidak punya pengharapan, maka semangat hidup akan meredup. Nah, saudara, jika ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari hidup adalah bahwa segala sesuatu itu berubah. Sesuatu yang naik pasti akan turun kembali. Apa yang sekarang baru nanti akan menjadi kuno atau tua. Dan kalau kita melihat semua kerugian ekonomi yang sudah terjadi, nantinya juga pasti akan pulih kembali. Sebagai anak-anak Tuhan kita dituntut untuk bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kita mengucap syukur karena pandemi ini. Bumi tempat kita tinggal bisa beristirahat. Karena polusi yang berkurang toh. Dan efek pemanasan global yang turun drastis. Karena pandemi juga firman Tuhan bisa tersampaikan kepada lebih banyak orang dan keluarga. Dengan cara yang lebih efisien. Yaitu secara online. Jadi dengan iman kita sudah mendapatkan bukti dari apa yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata. Karya kasih Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita walaupun kita tidak melihatnya. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk tetap beriman di dalam Dia. Dan menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan akan pemulihan yang Tuhan akan berikan. Kalau kita bisa beriman bahwa alam semesta telah dijadikan olehnya, maka kita pasti juga bisa meyakini bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan rencananya pasti indah pada waktunya. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Mari terus melayani Tuhan dengan penuh semangat dan menatap masa depan dengan iman yang berakar kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chain shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise His holy name. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night.
is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night Salam Bapak Ibu Jemaat GKMI Eklesia yang ada di Bali, di Denpasar, Negara, Hulu Indah, yang ada di Ungasan, itu juga yang ada di NTT, di Sumba Timur, Kupang, Timur Tengah Selatan. Kiranya damai sejahtera bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saat ini mungkin kita hidup dalam ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, dan bahkan ada yang dalam keputusasaan. Yang semuanya itu bisa mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, serta finansial kita, serta menggagalkan semua rencana-rencana yang sudah kita rancangkan sebelumnya. Di saat kesedihan, kesepian, dan stres menjadi teman kita sehari-hari sebagai akibat dari pembatasan hubungan sosial dan spiritual, bukan karena kemauan kita, melainkan karena kita dipaksa oleh keadaan yang berada di luar kendali kita. Maka kita diharuskan untuk berkompromi dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini. Dan ini juga berdampak pada kehidupan bergereja kita. Kita seolah dipaksa untuk menahan kerinduan, bersekutu bersama, berdoa bersama, dan beribadah bersama. Puji Tuhan, 2 bulan belakangan ini kita bisa melakukan ibadah tatap muka dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Kami mohon maaf karena belum bisa menampung lebih banyak jemaat dan anak-anak dalam ibadah tatap muka ini. Tetapi percayalah bahwa kami pun rindu bertemu muka dengan seluruh jemaat. Mari kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan ini untuk lebih banyak bersaat teduh di rumah masing-masing, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan yakinlah bahwa gereja melalui majelis dan para hamba Tuhan selalu ada untuk setiap anggota jemaat sebagai kepanjangan Tuhan bagi jemaatnya. Mari kita tetap menjaga iman percaya kita dan mengamini bahwa semua akan lebih baik dan lebih indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal dan Tahun Baru.
Shalom. Firman Tuhan bagi kita saya ambil dari Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memimpin Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, firman Tuhan ini adalah nubuat dari Nabi Mika kepada bangsa Israel ketika mereka sedang mengalami penindasan dan ketidakadilan di tengah-tengah para pemimpin yang lalim. Nubuatan ini seperti oase atau air, setitik air di padang gurun yang memberikan pengharapan bagi mereka untuk bebas dan kembali beribadah ke Yerusalem. Sama juga dengan kita tahun ini. Kita merayakan Natal di situasi yang sulit karena penyebaran COVID-19. Tapi tidak perlu putus asa. Nubuat Nabi Mika ini memberikan pengharapan bagi kita. Ada 3 pengharapan. Yang pertama, pengharapan akan kepastian akan pemimpin yang menjamin keselamatan. Dikatakan bahwa hai engkau Betlehem Efratah, akan bangkit daripadamu seorang yang akan memerintah, menunjukkan bahwa dari kota kecil Betlehem akan lahir seorang penyelamat atau juru selamat dunia yang lahir dan mati bagi dosa kita di kayu salib. Dan saya percaya COVID ada dalam pengetahuan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita, menyelamatkan kita dari COVID ini. Yang kedua, kepastian akan pengembalaan dan penyertaan Tuhan. Ayat 3 juga mengatakan bahwa dia akan mengembalakan dengan kekuatan Tuhan. Ini dimaksudkan bahwa Mesias sebagai gembala adalah kerinduan umat atas kehadiran pemimpin yang melihat kesengsaraan umatnya dan berhati gembala. Dia akan mengembalakan dan membawa bangsa keluar dari penderitaan. Tuhan tidak hanya menjadi gembala, tapi dia janji bahwa dia akan menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Dia akan menuntun kita menuju ke padang yang hijau dan air yang sejuk. Yang terakhir, kepastian penghiburan dan damai sejahtera. Saudara, Natal adalah warta damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Menunjukkan bahwa kedamaian adalah bagian dari kehadiran Tuhan. Dia adalah damai sejahtera. Karena itu jika tahun ini kita merayakan Natal dalam putus asa, ketidakpastian, Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi kita dan pengharapan karena dia tahu kita membutuhkannya. Tuhan memberkati kita. Karena itu saya atas nama seluruh jemaat dan pengurus GKMI Buloh Indah mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Tema Natal yang saya akan bawakan, Peacemaker atau pembawa damai. Firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Raja damai atau pembawa damai. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, telah datang ke dalam dunia untuk membawa damai. Mengapa? Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan kejahatan akibat dosa. Oleh sebab itu, Yesus sebagai Raja damai, dia datang. Dan kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tugas kita menjadi agen pembawa damai, itu sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Raja damai. Dan kita anak-anaknya harus menjadi seperti tuannya.
Ada 3 hal, 3 hasrat seorang pembawa damai. Yang pertama, selalu mempunyai kerinduan untuk membawa damai, membagikan damai. Lewat tingkah laku kita, kata-kata kita, lewat kesaksian kita, tindakan kita. Hal itu lebih bermakna daripada kita khotbah. Sikap hidup kita itu menjadi gaya sebagai agen pembawa damai, seperti nyanyian PPR 1 nomor 175. Hidup kita menjadi agen pembawa damai. Yang kedua, hasrat yang kedua, dengan memberikan teladan di mana saja kita berada. Entah kita berada di tempat pekerjaan kita, juga di rumah kita, di kantor, atau dimanapun kita berada. Nah, kita sebagai agen pembawa damai, hendaknya kita belajar seperti Tuhan kita. Ia penuh dengan kelembutan. Kata-kata kita itu penuh dengan kelemah lembutan. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan hasrat yang ketiga dari seorang pembawa damai, yaitu berusaha memelihara kesatuan di dalam keluarga atau di tempat kita bekerja atau di mana kita tinggal. Kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang sales, ya, hendaknya kalau kita melihat ada cekcok, kehadiran kita harus mempersatukan, ya, memelihara kesatuan di gereja kita. Bukankah di gereja juga ada banyak hal-hal yang terjadi, ya, yang berusaha memecah belah? Kehadiran anak Tuhan sebagai pembawa damai harus mengusahakan kesatuan. Efesus 4 ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Oleh sebab itu, di Natal ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi agen pembawa damai. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada Natal tahun ini sungguh istimewa dan menjadi peristiwa yang khusus bagi kita. Tidak sekedar di gereja ini, di GKMI Eklesia, tapi semua gereja, bahkan dunia. Karena Natal ini ada, dirayakan, diperingati di masa pandemi. Semuanya serba terbatas, semuanya serba tidak menentu, tetapi apa yang terbatas, itu menjadi mungkin bisa dipecahkan karena keberadaan dan kehadiran Tuhan. Semua yang terbatas bisa menjadi pas apabila kita mengundang Putra Natal, Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa diri kita adalah orang-orang pribadi-pribadi dalam segala daya kemampuan manusia yang agung dan luhur itu tetap mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, seperti kata Kidung Maria yang ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 54 dan 55, kita diajar untuk sujud, merendahkan diri, merebahkan diri, tanda mengakui terbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan membaca demikian. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Maria adalah orang yang terbatas, tetapi dalam kesalehannya
Tuhan berkenan atas hidupnya, dan Tuhan hadir ke dunia melalui rahimnya, dan Tuhan benar-benar memakai Maria karena Maria dalam keterbatasannya itu tahu diri, tahu memposisikan diri, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apabila Natal ini, saudara, dalam segala keterbatasan kita harus mengakui bahwa kita memang tidak mampu mengontrol segala sesuatu, bahwa kita tidak mampu mengetahui segala hal, bahwa kita tidak mampu mengenai alasan-alasan mengapa ada pandemi. Tidak ada orang yang bisa menjawab yang jawabannya itu memuaskan. Karakter yang tepat ditunjukkan Maria ketika Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia orang yang terbatas dalam segala kondisi sosial dan ekonomi. Dalam keadaan keterbatasannya sebagai seorang perawan, toh Tuhan akhirnya memungkinkan dia yang perawan itu melahirkan Yesus Kristus melalui rahimnya. Tuhan bekerja, dan dalam situlah Tuhan menunjukkan rahmat-rahmatnya. Saudara, kerendahan hati ini harus kita teladani supaya rahmat Tuhan, Allah yang Maha Rahim, hadir ke dunia dalam Putra Natal itu merahmati kita supaya yang serba terbatas ini menjadi pas. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati, semangat Natal. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, di dalam sukacita Natal pada saat ini, mari kita kembali merenungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, sudah sekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita harus kita melewati satu proses antara kelahiran sampai kepada kematian. Namun apa yang Tuhan inginkan kepada kita saat ini, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting, bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kehidupan. Dan hal yang penting dalam hidup kita untuk kita pastikan bahwa ada dua hal kepastian dalam hidup kita. Yang pertama, kita pasti mati. Yang kedua, kita pasti hidup. Dan oleh karena itulah kita pasti bisa. Sebab Tuhan berkata, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada kekekalan jika tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa relevansinya dalam kehidupan kita saat ini? Tuhan inginkan supaya saat ini, mungkin saat ini kita sedang ragu-ragu, cemas, mungkin juga takut. Apa yang harus kita perbuat? Datang kepada Yesus. Karena Dia membuka tangan bagi kita. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga pesan Natal pada saat ini, Tuhan ingin nyatakan hal yang terpenting. Ketika Tuhan datang, Tuhan menyambut saudara. Bersama dengan pengurus jemaat, saya selaku hamba Tuhan ingin menyampaikan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat GKM Eklesia yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga yang saya kasihi. Tidak terasa lebih dari 20 tahun kita sudah bersama-sama bergereja di GKM Eklesia ini. Baik dalam suka maupun dalam duka. Baik dalam cukup ataupun dalam kurang. Baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama berusaha untuk mengembangkan gereja Tuhan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Puji Tuhan, saat ini di samping gereja pusat GKM Eklesia di Jalan Gurita 1 dan Pasar Selatan ini, sudah ada 3 pos lain yang ada di Bali.
pos negara, pos Bulu Indah, dan pos Ungasan. Dan juga ada jemaat di luar Bali, yaitu di Sumba Timur. Ada 5 pos di sana. Pos Gereja Embu, lalu juga Gereja Pataning, Gereja di Kuya, dan juga di Kandara, dan yang terbaru di Tama. Sedangkan di TTS Timur Tengah Selatan ada 4 pos di sana. Gereja Betel di Netulina, Gereja Sonhalan di Wekyu, lalu juga gereja Polen, gereja di Polen, serta satu gereja lagi yang juga baru dibuka di gereja Oraea Telabora di Tunua. Puji Tuhan bahwa sebagian besar dari jemaat itu bisa kita lihat bersama-sama dalam tayangan ini. Selama 20 tahun pula kita selalu merayakan Natal bersama-sama dengan gembira, dengan sukacita. Dan juga selama 20 tahun itu juga ya kita bergembira bersama dalam merayakan Natal dengan macam-macam acara yang bisa kita nikmati. Tetapi tahun ini kita harus merayakan atau memperingati Natal dengan cara dan suasana yang berbeda. Kita tidak dapat berhimpun seperti biasa, seluruh jemaat, seluruh warga jemaat, dan bersama-sama dari yang terkecil sampai yang terbesar, maksud saya dari yang termuda sampai yang tertua, karena dibatasi oleh protokol kesehatan. Tapi satu hal yang bisa kita syukuri ialah bahwa selama 1 tahun ini jemaat tidak berkurang satupun, ya, tidak kita tidak kehilangan, semuanya masih cukup lengkap. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya yakin bahwa ada maksud Tuhan di dalam kita mengalami masa yang sulit seperti sekarang ini, yaitu supaya kita bisa merayakan, kita bisa memperingati Natal dengan cara yang sederhana. Bahwa kali ini kita harus merayakan Natal secara sederhana, saya merasa ini lebih kontekstual, ini lebih alkitabiah. Karena lihat saja Natal yang pertama. Kita lihat orang tua daripada bayi Natal Yesus Kristus, Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang sederhana. Mereka berasal dari desa Nazaret di Galilea. Lalu mereka pada malam Natal itu atau untuk melahirkan Yesus Kristus, mereka harus melakukan perjalanan dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Bethlehem pun adalah merupakan kota kecil di daerah Yudea. Dan ketika sampai di Bethlehem, mereka harus menginap, bukan di penginapan yang lumayan gitulah, tetapi mereka harus tinggal di sebuah kandang binatang. Mereka harus tidur, khususnya bayi Yesus harus tidur di palungan, bukan di kengkoil. Dan Yesus harus tidur bukan beralaskan selimut yang baik, tetapi beralaskan jerami dan kain lampin. Dan tamu yang pertama yang berkunjung kepada mereka adalah para gembala, orang-orang yang sederhana lagi. Serta suasana malam itu adalah malam yang gelap, sunyi, senyap. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memperingati atau merayakan Natal ini dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Karena Yesus
bayi Yesus Sang Mesias sudah lahir di dalam hidup kita sekarang ini. Kita berharap dan berdoa supaya tahun mendatang kita dapat merayakannya secara lebih normal. Biasa balik kepada hal yang biasa lagi. Puji Tuhan, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.